Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang beranggotakan Adinda Nabila, absen 1, Farel Nafis, absen 14, Ika Bima, absen 16, Neza Agnesia, absen 33. Materi dalam dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang pertama yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global melalui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Kemudian yang kedua dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kedaulatan kehidupannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu faktor ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam Majelis Hubungan Internasional. Politik luar negeri ialah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat aktif yang memiliki arti bebas, tidak memiliki salah satu blok aktif dalam kegiatan perdamaian dunia. Landasan hukum, Pancasila, KEP Presiden, UUD 1945, keputusan atau peraturan TAP MPR. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta: 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar filsafah negara kita. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Afrika. B. Memperkarsai penyelenggaraan Konvensi Asia Afrika pada tahun 1955. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. E. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. F. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. G. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran diplomatik dengan negara yang bersangkutan.
Materi kedua yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasi pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ILC, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusumatatja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggara konferensi tingkat tinggi KTT. Pertemuan-pertemuan ASEAN, Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya sebagai berikut. A. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. C. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1976. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. GNP mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNP. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiranya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.